Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang arus, karbon, dan fosfat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulistina Maliantari, NIM 03. Saya akan menjelaskan tentang arus. Pengertian arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Macam-macam arus terbagi menjadi dua menurut letaknya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama arus atas atau surface current, dan yang kedua arus bawah. Arus atas atau surface current adalah arus yang bergerak di permukaan laut dan pada umumnya disebabkan oleh angin. Dan yang kedua arus bawah. Arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut, biasanya disebabkan oleh perbedaan densitas. Manfaat dari arus sendiri yaitu untuk mengatur iklim bumi, distribusi nutrisi dan oksigen yang penting bagi kehidupan, membantu perikanan, juga pelayaran, dan sebagai sumber energi terbarukan. Kecepatan arus pada permukaan berkisar antara 0,0341 sampai 0,277 meter per detik dengan arah dominan ke tenggara dan barat laut. Faktor terjadinya arus. Yang pertama ada angin, merupakan peristiwa horizontal yang terjadi di bagian permukaan laut. Yang kedua, perbedaan kepadatan air laut. Yang ketiga, perbedaan kadar garam. Yang keempat, pasang naik dan pasang surut. Dan yang terakhir, perbedaan suhu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian karbon. Karbon adalah salah satu unsur penyusun senyawa organik di perairan. Unsur ini merupakan sumber energi dan bahan makanan bagi mikroorganisme yang hidup di perairan. Karbon merupakan salah satu indikasi kesuburan perairan. Tetapi, bila kandungan melebihi baku mutu akan berpengaruh pada kualitas dari perairan. Faktor penunjang karbon di perairan dapat aktivitas makhluk hidup, juga membutuhkan karbon dalam berbagai bentuk, di antaranya pada proses respirasi, makanan, fotosintesis, transportasi, dan banyak aktivitas lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, standar baku mutu untuk karbon yaitu kurang lebih 15 mg per liter. Fungsi karbon merupakan penyusun utama bahan organik dan merupakan elemen atau unsur yang melimpah pada suatu makhluk hidup. Apabila di suatu perairan terdapat kelebihan atau kekurangan suatu karbon, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan unsur yang dibutuhkan oleh ekosistem di dalam air. Di satu sisi ada nilai positif, yaitu berupa peningkatan kesuburan perairan yang berarti pula peningkatan potensi guna perairan. Dampak buruk dari peningkatan unsur hara yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan ekosistem di perairan. Siklus daur karbon. Siklus karbon adalah aliran karbon melalui berbagai bagian sistem di bumi, baik melalui tanaman, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Siklus karbon merupakan daur biogeokimia, yaitu salah satu siklus alam yang melibatkan aspek biokehidupan, geobumi, dan kimia dalam proses perputaran siklus.
Baik, perkenalkan nama saya Syaifulur Rizal, NIM 071. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fosfat. Pengertian fosfat dalam kimia. Ortofosfat atau sering disebut gugus fosfat adalah sebuah ion poliatomik atau radikal terdiri dari satu atom fosforus dan 4 oksigen, di mana jika dalam bentuk ionik akan membawa sebuah kurang dari 3 muatan formal dan dinotasikan PO4 3-. Massa molar 94,9714 gram mol -1. Sumber utama fosfat. Sumber utama zat hara fosfat dan nitrat berasal dari perairan itu sendiri, yaitu melalui proses-proses penguraian, perapukan, ataupun dekomposisi tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisa organisme mati. Fungsi. Untuk fungsi fosfat merupakan nutrien penting di lingkungan perairan, laut, dan berperan dalam proses pertumbuhan dan metabolisme fitoplankton. Fosfat dan juga merupakan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan perairan. Kandungan fosfat yang cukup tinggi menyebabkan perairan tersebut subur. Organisme perairan dapat berkembang baik dan sungai bendung. Kandungan fosfor dalam air merupakan karakteristik kesuburan perairan yang bersangkutan. Akibat fosfat yang terlalu banyak, jumlah fosfat yang tinggi akan menghasilkan pertumbuhan alga yang sangat besar dan berakibat kurangnya sinar matahari yang masuk ke perairan. Ketika alga mati, bakteri akan memecahnya menggunakan oksigen terlarut di dalam air. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya sampaikan.